Halo teman-teman, kembali lagi di channel Awi Sosial. Di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan satu aplikasi untuk mendesain rumah atau bangunan. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, aplikasi apa yang harus kita gunakan ketika kita ingin membuat peta bangunan melalui satu aplikasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu aplikasi yaitu Floor Plan Creator dari Play Store ya teman. Jadi di sini kita bisa download dari Play Store. Di sini kita bisa klik Floor Plan Creator, lalu kita bisa mendownload di sini ya teman. Kita cari dulu. Floor Plan Creator. Kita klik di sini. Nah, kita download saja. Karena saya sudah download, saya bisa langsung buka saja. Bagi teman-teman yang belum download, teman-teman silakan downloadkan saja. Setelah itu kita akan praktekkan. Oke. Nah, di sini kita akan membuat satu desain bangunan. Contohnya kita akan membuat satu bangunan. Di sini ada beberapa bentuk. Contohnya di sini ada bentuk persegi, bentuk L, dan bentuk U, dan berbentuk T. Jadi teman-teman bisa mendesain rumah sesuai kebutuhan ya teman. Yang di sini sudah disediakan bentuk-bentuknya. Jadi kita tinggal menyusunnya saja sesuai kebutuhan kita. Seperti apa yang ingin kita bentuk rumah kita. Oke, ada beberapa bentuk seperti ini. Jadi bisa kita gunakan ketika kita ingin mendesain bangunan kita. Baiklah, kita langsung praktek ke video kita. Nah, ini kita masuk dulu ke aplikasinya. Lalu kita menambah satu ruang untuk membuat satu bangunan kita ya teman. Yang pertama kita ambil dulu di bagian kotak ini ya teman. Di sini saya biasa menggunakan persegi ini agar mudah untuk menggunakannya. Nah, di sini kita akan buat panjangnya 600 cm atau 6 meter ya teman. Nah, di sini jadi untuk ketebalan temboknya bisa kita atur. Kita atur dulu ya bagian ukuran temboknya, ketebalannya seberapa. Nah, di sini kita akan buat ketebalannya cukup 15 cm saja agar tidak ketebalan. Oke. Kita cari dulu untuk mengatur ketebalan temboknya. Nah, ini. Jadi satu-satu dulu kita atur. Semuanya kita buat 15 cm saja ketebalannya. Oke, nah di sini kita dapat clone atau copy dari bangunan ini. Nah, setelahnya kita bisa tarik. Jadi ketebalannya sudah mengikuti yang sebelumnya ya teman, yang kita edit tadi. Ini kita bisa edit ke menjadi ruang kedua, yaitu di sampingnya ya teman. Bisa kita buat. Nah, di sini kita buat bagian samping panjangnya 600 atau rumah sebelahnya 6 meter saja. Nah, di sini kita bisa atur saja panjangnya. Nah, ini nanti bisa kita buat sebelah satu bagian 6 meter dan ke belakang bagian untuk warung. Jadi kita, ya, untuk teman, dindingnya mengikuti yang sebelumnya ya teman. Kita ingin membuat itu yang telah kita edit tadi 15 cm untuk temboknya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan lagi ya teman untuk bagian belakangnya. Nah, di sini kita akan buat dengan bagian belakangnya atau 8 meter bagian dapurnya ya teman, dan lebar 4 meter. Cukup bagian belakangnya dikali 2, mau dibikin maka dapur atau ruang tamu bisa kita gunakan di sini 8. Jadi untuk belakangnya kita meter, buat ya teman. Panjang, jadi luas bangunan kita seperti 8 meter itu ya teman. Nah, di sini kita copy lagi dan kita lagi ke samping untuk sama panjang agar bentuknya persegi panjang ya teman. Jadi di sini kita telah dapat kita sesuaikan saja ketebalannya, membuat rumah dengan ukuran saya geser ke samping agar pas sejajar lurusnya kali
14 ya teman. Ini Kita buat 8 kali 14 seperti ini penampakannya. Setelah kita buat seperti ini bentuknya. Nah, di sini nanti kita akan buat pintu, ada jendela, dan ada kasurnya. Nanti kita akan dan buat ada kamar-kamar ya teman. Pintunya ya teman. Kita akan buat pintunya. Langkah pertama kita akan membuat garis pembatas di bagian rumah kita ya teman. Jadi di rumah itu biasa ada teras. Jadi kita kita buat pembatas. Bukan di sini, kita ubah lagi. Kita cari logo pensil. Ini kita bisa buat pintu terlebih dahulu ya teman. Pintu bagian rukonya atau bagian warungnya ya teman. Pintunya kita buat panjang selebar 4 meter ya teman, sesuai mengikuti bangunannya. Jadi kita akan buat itu pintu ruko. Di sini tidak ada pintu rukonya, namun kita buat pintu kosongnya saja. Oke, kita akan buat pembatasnya dulu, pembatas rumah. Jadi tidak tampak terlalu panjang, dan kita akan menambah satu teras, namun mengikuti rumah ya teman, lebar rumahnya tetap. Jadi garis batas rumahnya kita ambil dari dalam saja. Nah, di sini sudah dapat. Lalu kita akan buat pintu di bagian tengah ya teman. Nah, ini kita buat terasnya dulu agar nampak ruang yang kosong atau terbuka. Kita sesuaikan saja dulu. Kita sesuaikan. Kita rapikan agar tidak kelihatan ini terbelah atau terpisah. Jadi kita buat semulus-mulus mungkin. Nah, ini kita sesuaikan saja. Berarti luas atau lebarnya itu 400 cm atau 4 meter ya teman, mengikuti bangunannya. Oke, kita sesuaikan saja lagi sampai kelihatan mulus. Jadi ini kita lihat dari 3D-nya. Baiklah, kita lanjut mendesainnya. Kita akan membuat pintunya ya teman. Nah, pintunya kita buat 80 cm saja atau 0,8 meter. Selanjutnya kita akan buat jendelanya ukuran 40 cm. Namun di sini kita akan buat double agar terlihat lebih bagus ya teman. Kita sesuaikan saja dulu. Jadi sebelum kita membuat rumah, kita membutuhkan satu peta rumah dan gambaran rumah kita yang ingin kita buat seperti apa. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi Floor Plan Creator, ini sangat berguna ya teman. Ketika kita ingin menunjukkan ke tukang rumah kita seperti ini yang ingin kita gunakan. Nah, di sini nanti kita bisa negosiasi berapa biaya pembuatannya dan berapa bahan yang ingin
dia butuhkan. Nah, di sini kita buat jendela satu lagi. Jadi akan tampak seperti ini ya, teman. Jadi bagus sekali. Nah, di sini depan ada dua jendela. Maka di samping ini kita juga membuat sepasang jendelanya lagi. Kita tarik dulu. Kita akan buat dua jendelanya lagi. Tarik. Tinggal kita sesuaikan saja. Jadi untuk ukurannya bisa kita sesuaikan. Ketika kita tarik, maka telah disesuaikan menurut yang sebelumnya ya, teman. Atau bisa kita edit lagi berapa besar yang ingin kita buat. Jadi saya menggunakan ukuran yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat kamar. Jadi kita membutuhkan satu kamar ya, teman. Kita butuhkan project baru di sini atau dinding tambahan. Kita buat baris pembatasnya. Atau bisa kita gunakan juga dari project di atas atau dinding dari atas ini kita bisa sesuaikan. Kita gunakan yang ini saja. Jadi di sini lebih gampang kita buat. Ukurannya kita buat tetap 4 meter atau 400 cm. Nah, di sini kita akan membuat dua kamar ya, teman. Kita gabungkan saja di sini. Baiklah, di sini kita tinggal membuat pintunya saja. Jadi kalau belakang ini kamarnya ukurannya yang sisa saja kita letak. Yang penting dua kamar kita desain di sini. Akan tampak seperti ini. Nah, kita akan butuhkan pintu lagi ya, teman. Kita buat pintu dulu. Nah, bagian ini kita letak pintu. Nah, bagian kamar juga kita letak pintu. Bisa kita sesuaikan di bagian depan atau belakang. Jika ingin berdekatan dengan kamar yang kedua, kita buat saja pintunya di belakang ya, teman. Ini kita sesuaikan. Dan kamar depan nanti kita sesuaikan saja bahwa agar ke bawah agar dekat dengan pintu kamar kedua. Jadi pintu kamar ke satu dan kedua itu berdekatan ya, teman. Kita edit dulu. Nah, untuk kamar yang di atas ini nanti kita pindah. Pintu kamar di atas ini kita pindah ke bawah saja. Jadi akan tampak berdekatan. Nah, akan tampak seperti ini. Nanti di kamarnya tinggal kita letak kasur
Nanti kita akan buatkan kasurnya. Nah, di sini untuk bagian warung bisa kita letak rak-rak untuk jualan kita atau warung kita di sini ya teman. Jadi aplikasi ini sangat gampang digunakan. Nah, kita letak satu pintu untuk masuk ke bagian rumah ya teman, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat jendela di kamar ya teman. Kita zoom dulu. Kita lihat di bagian samping ini. Kita akan menambahkan jendela di kamar kita. Nah, di sini. Jadi untuk ukuran jendelanya itu 40 dan kita tambah lagi jendela ke sampingnya atau kita buat double dengan ukuran 40 juga dengan jarak 5 cm. Jadi agar tidak kelihatan terlalu tebal dan terlalu jauh. Jadi 5 cm itu cukup dekat untuk jaraknya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, ini jendela keduanya. Nah, akan tampak seperti ini. Ini sangat bagus. Jadi di sini nanti kita tinggal tambahkan kasur di kamar ya teman. Jadi untuk membuat toiletnya kita lanjut di video selanjutnya ya teman. Jika saya ada waktu saya akan coba merekam lagi cara pembuatannya. Oke, selanjutnya di sini. Di sini nanti kita butuhkan untuk bagian ruang tamu teman, kita butuhkan adalah TV atau televisi. Di sini kita sesuaikan saja letak TV-nya di mana. Selanjutnya kita akan membuat satu kursi atau sofa. Nah, ini speaker. Kalau tidak terlalu membutuhkan atau terlihat norak, kita bisa hapus. Namun kita coba dulu untuk meletakkan speaker di sini. Menurut saya agak norak ya teman, atau mengganggu pemandangan kalau dibuat seperti ini. Namun untuk prakteknya saja saya buatkan seperti ini agar teman-teman bisa menilai nanti seperti apa. Oke, selanjutnya kita butuhkan kursi nanti teman. Nah, ini kita hapus dulu. TV-nya kurang ke tengah teman, jadi kita tarik ke sampingnya lagi. Kita geser TV-nya. Kita pegang kursinya dulu atau sofanya dulu dengan ukuran lebih kurang 2 meter ya teman, atau 1,5 meter bisa juga. Itu sesuai selera teman-teman. Ini saya contohkan seperti ini saja. Kita buatkan 2 meter. Oke, kita geser seperti ini. Oke, kita tekan di 3D untuk melihatnya. TV-nya terlalu menyamping. Jadi kita geser ke tengah dikit, maka akan tampak seperti ini. Oke.
Kita cek-cek lagi apa yang kurang. Kita akan menambah kasur di kamar ya teman. Kita geser untuk di samping ini. Ini kasur kita buat ukuran 180 saja. Kita letak di bagian samping ini. Kita clone atau kita copy. Kita dapat mengatur posisi letak di mana kasur kita. Jadi sesuai keinginan kita saja. Nah, seperti ini jika kita meletakkan kasur di situ. Kita akan lihat saja apa yang kurang. Misalnya kita akan menambah rak-rak di warung. Kita cari project untuk menambahkan rak atau etalase untuk warung kita ya teman. Kita cari dulu di bagian ini bagian ini bisa kita ambil jenis rak yang seperti apa yang ingin kita buat. Nah, kita susun dulu panjang dan lebarnya, bisa kita atur di sini. Nah, untuk ketinggiannya nanti saya atur lagi. Kita buat dulu rak-rak sebanyak mungkin yang bisa kita buat di sini. Kita clone. Misalnya kita sesuaikan saja di ukuran rumah kita atau bangunan kita ya teman. Jadi bangunan tadi bukanya atau lebarnya cuma 4 meter. Jadi untuk bagian rak atau etalasenya kita sesuaikan saja isi ruang bangunannya. Nah, seperti ini. Kan seperti ini tampilannya. Jadi nanti kita tambah lagi raknya agar terlihat penuh warung kita. Kita copy lagi, kita paste. Kita tambah lagi agar tidak kelihatan kosong. Nah, di situ nanti kita akan buatkan meja atau meja kasir. Nah, untuk ketinggiannya kita ubah di sini saja. Nah, ketinggiannya kita ubah jadi 2 meter. Misalnya bagian rak sampingnya bisa kita buat ketinggiannya lebih tinggi ya teman. Jadi kita buatkan etalase di bagian samping ini lebih tinggi dari etalase yang di tengah. Nah, etalase yang di samping kita buatkan 2,5 meter atau 250 cm agar kelihatan berbeda. Nah, kita seperti ini. Jadi ketinggiannya berbeda ya teman. Oke, selanjutnya kita akan buat
meja dan kursi untuk di bagian kasir ya teman. Kita sesuaikan saja etalasenya. Kita buatkan meja. Di samping meja bisa kita letak etalase juga yang rendah. Kita di sini kita buat dulu mejanya dan kursinya. Ini etalasenya kita buat dulu, etalase pendek atau rendahnya. Kita sesuaikan lagi. Tingginya kita atur mungkin sekitar 100 cm atau 1 meter saja. Jadi terasanya cukup rendah-rendah saja karena di samping kasir ya teman. Nah, di sini kita bisa letakkan kursi. Nah, seperti ini penampakannya. Kita letakkan kursi di meja kasir. Kita masukkan lagi. Jadi untuk warna dindingnya bisa kita ubah ya teman. Di sini bisa kita ubah warna dindingnya. Nah, misalnya warna ini. Jika itu kita copy saja, nanti kita paste saja biar cepat kerjanya. Kita paste saja. Ya, semuanya kita kopas-kopas saja. Kita coba warnain dulu, nanti kita ubah di warna yang menurut kita cocok untuk bagian bangunan kita. Kita coba dulu. Jika kita melihat tampilannya kurang menarik, kita ubah saja warna yang ingin kita terapkan. Nah, kita ubah saja warnanya. Karena tidak masuk juga warna pink jika kita letakkan di warung. Nah, kita gunakan warna ini saja. Nah, mungkin ini lebih cocok untuk di bagian rumah kita dan bisa kita terapkan juga di warung ya teman. Kita ubahkan semua dulu warnanya. Di sini dapat kita ubah semua warna ya teman. Dari lantai sampai ke dinding-dindingnya bisa kita ubah. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja warna apa yang ingin teman-teman buat jika teman membuat satu project peta rumah seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya ya teman. Nah, di sini mungkin sampai di sini saja video penyelesaian saya kali ini. Jadi tunggu part kedua jika saya ada waktu. Bye bye.